Baru-baru ini, seorang anggota polisi divonis hukuman mati oleh pengadilan karena dipersangkakan dan dihukum karena dianggap terbukti telah melakukan pembunuhan berencana kepada anggota polisi yang lain. Tetapi oleh Mahkamah Agung, hukumannya diringankan menjadi hukuman seumur hidup. Maka kehebohan pun terjadi. Hello guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi guys dengan saya Munir Fuadi. Kali ini kita akan membahas tentang kontroversi hukuman mati. Dan seperti biasanya, kita akan meninjau ini secara objektif ilmiah saja. Saudara-saudara, hukuman mati adalah model hukuman yang kontroversi, sehingga banyak yang pro maupun kontra. Yang pro atau yang mendukung hukuman mati umumnya mendasari argumennya antara lain kepada paham agama yang hampir semua agama secara harafiah, dalam tanda kutip secara harafiah membenarkan hukuman mati. Di samping itu, mereka didukung pula oleh teori hukuman yang menakut-nakuti. Bahkan semakin berat hukuman, semakin takut orang untuk melanggar hukum. Itu kata mereka. Dan hukuman mati adalah hukuman terberat di antara semua jenis hukuman lainnya. Atau dengan perkataan lain bahwa hukuman mati mempunyai deterrent effect yang tinggi. Saudara-saudara, bagi mereka yang mendukung hukuman mati, diskusi mereka paling jauh hanya berkisar pada pilihan terhadap cara mengeksekusi hukuman mati. Apakah dengan cara lembut atau dengan cara keras? Apakah eksekusi dengan suntik mati misalnya, atau pakai kursi listrik, atau digantung di tiang gantung, atau dipenggal kepala pakai senjata tradisional atau pakai mesin seperti guillotine? Apakah ditembak oleh regu tembak, dirajam sampai mati, disalib, dan sebagainya? Akan tetapi, saudara-saudara, tidak sedikit pula para ahli yang menolak atau anti terhadap hukuman mati. Alasan utama bagi yang menolak hukuman mati adalah karena hukuman mati melanggar HAM. Dalam hal ini melanggar hak untuk hidup dari manusia. Karena manusia, siapapun dia, sejahat apapun dia, hak untuk hidup itu ada dan biasanya tertuang dalam konstitusi seperti yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan argumennya adalah bahwa jika manusia diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan jugalah yang berhak mematikan atau mencabut nyawanya. Bahwa jika manusia yang menjatuhkan hukuman mati, maka manusia bisa salah, bisa keliru, ada dendam, dan bisa terbawa perasaan atau emosi, atau terbawa dengan alasan politik, sehingga mendorong hakim atau penguasa untuk menjatuhkan hukuman yang tidak setimpal. Kemudian, saudara-saudara, fungsi hukuman bukan hanya membalas dendam atau menakut-nakuti, tapi juga banyak fungsi lain, seperti fungsi untuk rehabilitasi atau mendidik penjahat selama dalam rumah penjara. Maka, di samping itu, banyak fakta juga yang tidak mendukung penerapan hukuman mati. Sebagian dari negara bagian di Amerika Serikat masih menerapkan hukuman mati. Sedangkan semua negara di Eropa sudah menghapus hukuman mati dalam sistem hukumnya.
Di Indonesia, hukuman mati masih berlaku. Tetapi angka statistik menunjukkan bahwa tingkat kejahatan lebih tinggi di negara Amerika ketimbang di Eropa. Padahal di negara Eropa, hukuman mati sudah tidak diberlakukan lagi. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, lebih banyak menerapkan hukuman mati di negara-negara bagian selatan Amerika ketimbang di negara-negara bagian utara. Tetapi angka statistik menunjukkan bahwa justru tingkat kejahatan di negara bagian utara lebih rendah. Padahal di sana umumnya tidak lagi diterapkan hukuman mati. Dewasa ini, semakin banyak negara di dunia ini yang menghapuskan hukuman mati dari undang-undangnya. Di negara-negara Eropa, semuanya sudah menghapus hukuman mati. Negara bagian di Amerika Serikat sudah banyak yang menghapus hukuman mati. Sebagian negara bagian masih ada hukuman mati dalam undang-undangnya di Amerika Serikat, tetapi para hakim di sana bersepakat untuk melakukan jedah atau tidak menerapkan hukuman mati. Hanya sedikit negara bagian di sana yang masih menjatuhkan hukuman mati, yang masyarakatnya terbilang konservatif. Negara bagian Texas, ini negara para cowboys ini. Negara bagian Texas adalah negara bagian yang paling sering dijatuhkan atau menjatuhkan hukuman mati. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sampai hari ini masih menerapkan hukuman mati. Masih ada hukuman mati dalam undang-undang kita. Memang harus diakui bahwa hukuman mati adalah hukuman yang paling awal dikenal di dunia ini, sehingga sudah merupakan hukuman yang sudah banyak ditinggalkan orang sebenarnya, sudah terbilang kuno, melanggar HAM, bahkan cenderung barbar atau uncivilized. Dan melihat kepada trennya bahwa hukuman mati semakin ditinggalkan oleh banyak negara di dunia ini, maka banyak ahli hukum memprediksi bahwa hukuman mati ini cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh orang-orang yang beradab, karena evolusi dunia memang menuju ke arah sistem kehidupan yang lebih beradab. Kita juga yakin bahwa suatu masa dunia akan terbebas dari hukuman mati ini. Mungkin keterbebasan dunia dari hukuman mati itu terjadi di masa anak cucu kita nanti, atau di masa anak cucu dari anak cucu kita, cepat atau lambat. Karena itu, mari kita bersepakat untuk tidak setuju dengan penerapan hukuman mati apapun alasannya dan terhadap jenis apapun kejahatannya. Dan bagi pejuang HAM, sebagai pejuang HAM, saya dengan ini menentang hukuman mati sampai kapanpun. Nah, bagaimana dengan Anda? Mari kita berdiskusi. Oke guys, sampai di sini dulu diskusi kita, dan saya Munir Fuadi undur diri. Wassalamualaikum.